STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. Makanya kenapa kalau di Jawa Timur Gus Miftah itu dapat julukan presiden para pendosa. Karena motivasi orang sholat itu adalah mendapatkan amal soleh agar tidak berbuat salah. Jadi mustahil ada STMJ, istilahnya salah itu. Sholat terus, maksiat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah-ceramah yang ngawur, yaitu dari Gus Miftah. Yang dimana Gus Miftah ini yaitu mengatakan kepada jamaahnya bahwasanya sholat jalan terus, maksiat jalan juga ya. Jadi istilahnya adalah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Padahal ya bukan seperti itu ya teman-teman. Karena di dalam agama Islam kita ini ya sudah dijelaskan ya bahwasanya tidak ada yang namanya STMJ. Jadi kalau sholat kita itu benar, lalu kemudian kita itu mengerjakan sholat dengan sesuai aturan Nabi SAW, tidak ada yang namanya STMJ. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, dakwah seperti inilah ya yang merosak, yaitu dakwah Islam. Seakan-akan ya Gus Miftah ini membenarkan yaitu orang-orang yang melakukan maksiat tapi ingat sholat. Jadi tidak ada ketegasan di dalam agama Islam ya teman-teman. Nah ini adalah perkataan-perkataan yang menyesatkan. Jadi kalau sholatnya benar, sudah pasti orang tersebut itu takut untuk melakukan yaitu kemaksiatan. Berbeda dengan perkataan Gus Miftah, sholat terus, maksiat jalan. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Rin, santet meteng loh. Yang kedua, orang yang perintahnya dilaksanakan tapi maksiatnya juga belum bisa ditinggalkan. Jadi dia ya sholat, dia haji, dia puasa, dia sodakoh, dia beramal soleh, tapi maksiatnya juga masih dilaksanakan. Ini namanya STMJ. Itu sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasa Cirebonnya amar ma'ruf, nyambi mungkar. Nyambi. Jadi dia masih maksiat, tetapi dia masih mau sholat. Maka saya bilang di Indonesia itu Islamnya antik. Antiknya di mana? Banyak orang Indonesia dia tidak nutup aurat, dia tidak berjilbab, dia buka-bukaan, seksi tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah itu kadang-kadang aneh, dia nutup aurat, berjilbab tapi banyak yang nggak sholat. Orang Indonesia itu kelihatannya nakal, tetapi masih mau sholawat. Betul. Saya kemarin ke Semeru nih kita. Itu ada orang namanya Pak Wagiman. Orangnya biasa-biasa saja. Rumahnya 3 km dari erupsi Semeru. Semuanya hancur, semuanya rata dengan tanah. Pak Wagiman ini rumahnya selamat. Bahkan genteng pun nggak ada satu yang hilang. Kambingnya 12 utuh hidup semua. Tetangganya semuanya mati. Yang lain kena erupsi, kena lahar. Rumahnya Pak Wagiman selamat. Saya tanya, Pak, amalan sampean apa? Apakah sampean kiai? Saya bukan kiai, Gus. Dia orang agak bau-bau Madura gitu. Bapak ahli ibadah biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok bapak rumahnya diselamatkan oleh Allah? Saya tanya, amaliyah kamu apa? Ternyata dia ahli membaca sholawat. Coba saya mau tanya, Nikita Mirzani sholawatnya apa sih? Gak mungkin kamu gak sholawatan. Ayo. Pengen denger gak Nikita Mirzani baca sholawat? Gak apa-apa, nanti tak bantu. Sholawat Badar, sholawat Naria, sholawat apa? Hah? Salatullah salamullah bareng-bareng ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu bisa sholawatnya? Bisa. Malu. Saya aku itu tuh biasanya dikenal berantem aja, yang kayak gitu-gitu jangan tahu. Gak apa-apa, nanti kita berantem juga. Oh kurang ajar berantemnya di mana, wo? Ketakut. Berantemnya di mana katanya? Kamu ngomong jangan gitu dong. Ntar kejadian kan aku enak. Gak enak maksudnya. Jadi yang kedua ini adalah orang yang perintahnya dilaksanakan tetapi maksiatnya tetap dilakukan. Ini namanya amar ma'ruf, nyambi mungkar. STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. Makanya kenapa kalau di Jawa Timur Gus Miftah itu dapat julukan presiden para pendosa. Karena siapa? Yang ikut ngaji Gus Miftah rata-rata ahli mabuk, ahli maksiat, badannya bertato. Di Jawa Timur tuh nih, itu ada orang gede, nggak apa-apa. Itu semua yang disebutin aku. Kamu semua. Kan aku belum lihat. Aku tahu
tatoan. Kamu tatoan juga? Aku suka mabok. Masih suka minum terus? Ya, tapi nggak setiap saat. Ada event tertentu. Oke. Jadi aku tuh di Surabaya, pengajian di bekas prostitusi lokalisasi Doli. Nah, Doli itu mantan preman dan mantan germo-germonya itu bikin pengajian. Nah, Mail ya. Siapa? Mail macam-macam sogok silitmu loh Il. Lah itu ada preman nih, Nyai. Ada preman badannya itu besar. Begitu saya datang, kaosnya dicopot, digibah-gibahin begini. Ternyata apa? Perutnya ditato. Kamu tahu nggak tato apa? Apa? Beduk. Jadi gini Charlie, ditato beduk. Saya tanya, kenapa perut kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NU katanya. Saya bilang itu beduk. Iya, pukulnya mana? Bawahnya. Tak cari nggak ketemu. Gak nyampe katanya Gus. Yang mau saya sampaikan apa? Kalau kamu masih mau nakal, masih mau belik, masih mau maksiat, please jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Betul? Ingat, sholat itu bukan part time, bukan sometime, apalagi no time. Tetapi sholat itu harus full time dan juga on time. Kenapa? Karena kematian datangnya anytime. Tuh. Ngeri. Nakal urusanmu, tapi jangan sampai meninggalkan sholatmu. Walaupun amar ma'ruf nyambi mungkar. Aku tunduk kalau di klub malam, sholat yang tak imami siapa? Pemabuk. Allahu Akbar, sholat Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya perkataan-perkataan yang menyesatkan yang diucapkan oleh Gus Miftah. Gus Miftah itu bukan seorang kiai, bukan anak kiai, ya, bukan seorang ulama, ya. Tapi kenapa Gus Miftah ini berani berfatwa demikian ya teman-teman? Bahkan ada satu buah video juga ya teman-teman ya, bahwasanya Gus Miftah ini berfatwa yaitu tentang minum khamr lalu kemudian sholat gak apa-apa. Padahal dalam agama Islam ya teman-teman ya, itu sudah dijelaskan ya bahwasanya kalau kita ini mengerjakan sholat ya, itu tidak boleh dalam keadaan mabuk. Tapi ya ini Gus Miftah ini malah membolehkan, dan ini adalah sungguh-sungguh pernyataan yang menyesatkan kaum muslimin. Ya seperti tadi teman-teman ya, yaitu STMJ ya, istilah STMJ itu nggak ada. Jadi itu adalah pembenaran dari Gus Miftah ini ya teman-teman, yang dimana Gus Miftah ini katanya itu mendakwahkan orang-orang yang maksiat, orang-orang pezina, pelacur dan lain-lain. Tapi ya janganlah seperti itu ya, ada istilah STMJ seakan-akan itu nanti membenarkan apa yang mereka perbuat, yaitu sholat terus maksiat jalan. Semestinya ya orang-orang yang melakukan maksiat ya itu sholatnya pasti bolong-bolong ya. Nah maka dari itu tidak ada yang namanya STMJ. Saya lebih condong ya teman-teman, yaitu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang terkait istilah STMJ. Jadi nggak ada istilah STMJ. Ada yang salah itu dengan sholatnya. Kalau seseorang itu melakukan sholat lalu kemudian maksiat, sholat maksiat, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Dirinya saja belum bisa mengatur keadaan dirinya untuk konsisten pada kebaikan. Bagaimana dia bisa memberikan masukan yang baik pada orang lain? Nah orang yang sehat, ketika dia mengerjakan sebuah amal soleh, maka ketika benar amal solehnya, amal soleh itu otomatis akan menggerakkan tubuhnya untuk mencegah dia berbuat salah. Saya contohkan begini, sholat amal soleh bukan? Soleh, apa fungsi sholat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Kalau ada orang sholat dan benar sholatnya, itu otomatis sholat yang dia kerjakan akan memberikan pengaruh pada tubuhnya untuk mencegah dia dari berbagai tindakan-tindakan maksiat. Fahsya, maaf sekali, zina, selingkuh, LGBT, forma aksi, pornografi itu fahsya. Mungkar, mencuri, bergosip, menuduh, merendahkan, berselisih itu mungkar. Jadi kalau orang benar sholatnya, amal soleh lewat sholat ini, dia akan otomatis mencegah pelakunya berbuat salah. Jadi kalau ada orang sholat, tapi saat bersamaan dia berbuat maksiat, ini artinya ada yang belum tepat dikerjakan dalam sholatnya. Karena motivasi orang sholat itu adalah mendapatkan amal soleh agar tidak berbuat salah. Jadi mustahil ada STMJ, istilahnya salah itu. Sholat terus, maksiat, jalan. Jadi kalau orang sholatnya terus, itu gak mungkin ada maksiat. Maka apa yang terjadi? Yang sholat ketika sholatnya dikerjakan tidak membuat dia kemudian terhambat berbuat maksiat, maka kemungkinan besar satu, dia tidak sempurna dengan tujuan dan niat sholatnya. Makanya kata Nabi yang diperbaiki sebelum mengerjakan amal sholat itu niatnya dulu. Niatnya benar gak? Jadi kalau seseorang niatnya benar menunaikan sholat, itu otomatis gak akan maksiat. Otomatis. Ibu kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya, kalau ada anak kurang baik, ya jangan naik level dulu. Usahakan konsisten sholatnya dulu, dimulai dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, ya, minta kerjakan sholat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Setelah itu terserah. Mau sholat silahkan, nggak sholat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, nggak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari sholat aja dulu di masjid setiap hari, subuh sampai isya. Setelah hari ke-40, lihat apa yang terjadi. Saya punya pengalaman di Tripoli. Guru kami, seorang profesor, itu kedatangan orang tua, menyampaikan pesan anak-anak kami 3 orang, itu sholatnya sulit luar biasa. Dipanggil dengan halus anak-anaknya, ya abnai, anak-anakku sini katanya. Sekarang Syekh mau katakan,
Silahkan anak-anak mau nggak sholat silahkan, nggak taat sama mama silahkan, cuman minta satu dulu kerjakan. Sholatlah selama 40 hari, tunaikan berjamaah di masjid, setelah itu bebas mau ngapain aja. Hari ke-40, yang satu berubah jadi baik luar biasa. Jangankan maksiat, untuk berkata yang kurang pantas pun dia nggak punya kosakatanya. Yang kedua, naik turun, kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Yang ketiga, itu makin kacau. Dipanggil ketiganya, kata syekhnya, kamu yang pertama, kamu benar sholatnya 40 hari, dikerjakan dengan baik dan tidak kamu tinggalkan. Yang kedua, kamu kerjakan, tapi kamu bolong-bolong, kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang ketiga, kamu ngumpet-ngumpet padahal kamu nggak sholat. Ketiganya bingung lantas bertanya, kok Pak Kiai tahu katanya? Karena demikianlah yang tertuang diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak ada orang sholat konsisten kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tobatlah dua temannya tadi, keduanya menjadi lebih baik sampai sekarang mereka sahabat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang terkait STMJ, bahwasanya STMJ itu tidak ada di dalam agama Islam. Bahkan para ulama terdahulu, ulama para salafus soleh ya, tidak ada yang mengatakan STMJ. Yang ada adalah ya, yaitu kita sholat lalu kemudian kita meninggalkan yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau seseorang hamba itu sholatnya benar, yaitu dengan berjamaah di masjid, lalu kemudian tidak pernah meninggalkan sholat, nggak bolong-bolong, pasti orang tersebut itu takut untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan akan berperilaku yaitu berperilaku yang baik. Nah maka dari itu apa yang diucapkan oleh Gus Miftah ini adalah perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama salafus soleh. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kita harus berhati-hati yaitu ketika kita menimba ilmu, mencari guru. Jangan sampai ya kita ini salah mencari guru. Kalau ditanya, oh ustadznya lucu, iya lucu, tapi tidak ada ilmu yang bisa kita ambil darinya. Untuk apa kita mengaji? Untuk apa kita hadir di pengajian? Tapi isinya hanya lucu-lucu, canda-canda, guyonan, tapi pulang-pulang gak dapat ilmu yang kita ambil, tidak dapat ilmu yang kita serap dari yaitu Gus tersebut. Jadi sia-sia ya teman-teman ya. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin ya harus pandai-pandai untuk mencari guru, yaitu guru yang dimana guru tersebut itu mengajarkan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi kita ini tidak akan tersesat. Jangan mencari guru yang isinya hanya guyonan, menyampaikan ilmu hanya guyonan, lalu kemudian sholawatan tapi sholawatannya dengan musik, berjoget-joget. Pulang-pulang gak ada ilmu yang didapat, hanya menambah yaitu dosa-dosa. Dosa-dosa apa? Yaitu bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Nah maka dari itu teman-teman ya, hindarilah ya itu pengajian-pengajian yang demikian. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.